Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-faidatu tsaniyah, faedah yang kedua yang aku dapatkan selama aku bersuhbah denganmu. Anni, bahwasannya aku aku melihat al-khalqa makhluk yaqtaduna bi ahwaihim, mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Wa yubadiruna, dan mereka bersegera bercepat-cepat ila muradati anfusihim, untuk menuruti apa yang dimau oleh diri mereka. Fata'ammaltu, maka aku merenung qaulahu ta'ala, firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman-Nya Allah, wa amma man, adapun orang khafa yang dia takut, maqama rabbihi, keagungan Tuhannya. Di maqama rabbihi itu bisa maknanya keagungan Allah, kebesarannya, atau maqama rabbihi sebagaimana dalam kitab-kitab tafsir, takut mengenai berdirinya dia di hadapan Tuhannya saat ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahan nafsa, dan dia menahan jiwanya, anil hawa, dari keinginannya. Fa innal jannata, maka sesungguhnya surga, hiyal ma'wa, adalah tempat tinggalnya. Wa tayaqantu, dan aku meyakini, annal qur'ana, bahwasanya Quran, haqqun, adalah benar, shadiqun, benar. Fabadartu, maka aku bercepat-cepat, ila khilafi nafsi, kepada menentang jiwaku. Wa tasyammartu, dan aku bersiap-siap, li mujahadatiha, untuk menyusah payahkan dia. Wa man'iha, dan mencegah jiwa, an hawaha, dari hawa nafsunya. Hatta irtadat, sehingga jiwa tersebut tunduk, li ta'atillahi subhanahu wa ta'ala, kepada taat kepada Allah, wangqadat, dan tunduk. Sayyidina Hatim al-Asam, suatu ketika beliau ditanya oleh gurunya, wahai Hatim, kamu telah mondok dengan saya, suhbah dengan saya selama 30 tahun. Apa yang kamu dapatkan selama 30 tahun itu? Maka beliau mengatakan, aku mendapatkan 8 kesimpulan. Kesimpulan yang kedua, kesimpulan yang pertama kemarin sudah. Beliau mengatakan, anni ra'aitul khalqa yaqtaduna bi ahwaihim wa yubadiruna ila muradati anfusihim. Aku lihat kebanyakan manusia, mereka itu menuruti kemauan jiwanya, menuruti hawa nafsunya. Hawa itu bahasa Arab artinya keinginan, nafsu itu artinya jiwa. Jadi mengikuti hawa nafsu, mengikuti keinginan jiwanya. Aku melihat kebanyakan manusia, mereka itu mengikuti hawa nafsunya. Dan
Aku melihat juga firman-Nya Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan aku menemukan di dalam Al-Qur'an ternyata orang yang akan tinggal di surga, orang yang akan surga menjadi tempat tinggalnya, itu bukan orang yang menuruti hawa nafsunya. Orang yang rumahnya surga adalah orang-orang yang wanahan nafsa anil hawa. Mencegah jiwanya dari keinginan-keinginan jiwa tersebut. Wa tayaqqantu annal Qur'ana haqqun shadiqun, dan aku yakin Quran itu benar. Maksudnya saya yakin Quran sudah menjelaskan yang akan masuk surga hanya orang-orang yang menahan dirinya dari keinginannya. Bukan seperti kebanyakan orang yang hari-harinya sibuk menuruti hawa nafsunya. Maka setelah aku melihat firman Allah tersebut, aku ambil keputusan. Fabadartu ila khilafi nafsi. Maka aku pun cepat-cepat ambil keputusan, mulai hari ini saya tidak akan menuruti kemauan nafsu saya. Wa tashammartu limujahadatiha wa man'iha 'anil hawa. Dan aku pun menyiapkan diriku untuk menyapek-nyapekkan jiwaku dan mencegah jiwaku dari menuruti hawa nafsunya, sehingga jiwaku menjadi jiwa yang tunduk kepada Allah. Masya Allah, ini coba kamu renungi. Hari ini kita ini adalah orang yang sibuk mengikuti hawa nafsu kita. Setiap waktu kosong yang ada di dalam hidup kita, otak kita mulai berpikir. Apa yang kita pikirkan? Enaknya ngapain? Berarti kita ini memutar otak supaya otak itu punya keinginan. Setelah keinginannya ada, kita usaha menuruti keinginan tersebut. Jadi fi kulli yaumin walailah, setiap hari kita ini hanya sibuk menuruti hawa nafsu, hawa nafsu, hawa nafsu. Hari ini kita puasa. Sebentar lagi kita buka. Sebelum asar tadi, insya Allah di kepala antum semua, itu menunya apa sudah dirancang semua. Ada yang pengen gorengan, kemarin bayangkan sate, hari ini beli sate, nanti beli es teler, nanti beli Coca-Cola, nanti beli apa. Semua sudah disiapkan di kamar masing-masing. Bukan buka puasa mengikuti sunnah Kanjeng Nabi, buka puasa untuk menuruti hawa nafsu. Jadi kita ini sekarang ini hari-hari menjadi manusia yang menuruti hawa nafsunya. Kenapa kita menuruti hawa nafsu? Karena kita punya pikiran kebahagiaan seseorang itu kalau cita-citanya tercapai. Kebahagiaan seorang tuh kalau nafsunya dituruti. Ternyata salah. Ternyata yang akan bahagia selama-lamanya bukan orang yang menuruti hawa nafsu. Yang akan tinggal di surga, bahagia selama-lamanya, puas nafsunya di sana adalah orang-orang yang menahan hawa nafsu. Ini harus kita renungi betul. Jadi ternyata orang yang bahagia itu bukan orang yang nuruti nafsu. Orang yang bahagia itu adalah orang yang tidak menuruti nafsunya. Tidak di dunia dan tidak di akhirat. Nanti orang yang akan dikatakan di akhirat, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Wes, apapun yang kamu inginkan semua ada. Itu diucapkan kepada siapa? Diucapkan kepada penghuni-penghuni surga yang dulu senantiasa menahan
hawa nafsunya. Orang-orang yang menuruti hawa nafsunya di dunia tidak puas, di akhirat enggak dapat apa-apa. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Orang-orang yang nuruti hawa nafsunya, enggak mau iman sama Allah, enggak mau amal, di akhirat teriak-teriak kelaparan, minta minum sama ahli surga. Apa jawaban mereka? Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Hai orang ahli neraka, semua ini maaf diharamkan untukmu. Dulu di dunia kalian suruh puasa, makan terus, cari warung yang dipasang satir malah makan. Sekarang orang iman yang puasa, waktunya makan, kamu yang ganti puasa. Mau seperti itu? Maka dari itu, hidup di dunia ini kita harus punya prinsip jangan mengikuti hawa nafsu. Insyaallah. Karena mengikuti hawa nafsu itu enggak ada untungnya. Kenapa saya katakan enggak ada untungnya? Karena nafsu itu setiap kali dituruti, dia akan meminta yang lebih besar lagi. Bagi seorang pejalan kaki, nafsunya pengen naik sepeda ontel. Dari jalan kaki nuruti ke sepeda ontel murah. Paling 500.000, 1 juta. Dari sepeda ontel punya nafsu pengen sepeda motor. Sudah tambah mahal, tambah susah nurutinya. Akhirnya kumpulkan uang, tabung. Akhirnya beli sepeda motor 10 juta, 20 juta. Setelah punya sepeda motor, apakah nafsunya berhenti? Enggak. Dia meminta yang lebih mahal lagi. Yang lebih susah lagi untuk didapatkan. Akhirnya dia nafsunya pengen mobil. Mobil tambah mahal. Akhirnya kredit, utang sana, utang sini. Bagi orang yang belum punya rumah sama sekali, gak apa-apa Pak, yang penting punya duit bisa untuk ngontrak. Dituruti. Nanti setelah uangnya cukup untuk ngontrak, gak apa-apa Pak, rumah-rumah KPR gak apa-apa, yang penting rumah sendiri. Dituruti. Apakah puas dengan rumahnya? Tidak. Nanti akan pengen rumah yang lebih besar lagi, rumah yang lebih mahal lagi, dan lebih susah lagi dituruti. Maka orang-orang kuburan itu kalau mereka dibangunkan, wahai para penghuni kubur, apakah kamu mati dalam keadaan seluruh hawa nafsumu tertunaikan? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Tidak. Orang mati itu selalu memiliki PR hawa nafsu yang belum kesampaian. Artinya apa? Artinya sampeyan itu, antum semua, kalau pengen nuruti hawa nafsu, sampai mati, belum selesai itu nafsunya. Sudah umurnya habis, puasnya enggak dapat, di akhirat dapat siksa, na'udzubillah. Maka dari itu kita ini harus punya prinsip jangan mengikuti hawa nafsu. InsyaAllah. Lah gimana caranya menundukkan hawa nafsu? Dimulai dari jaga matanya dan jaga telinganya. Karena keinginan itu dari otak, dan otak itu dapat informasi dari mata dan telinga. Orang yang tinggal di Papua, di tengah hutan, gak akan mungkin kepikiran pengen selfie, itu gak akan mungkin. Gak akan mungkin kepikiran main game, itu gak akan mungkin. Kenapa? Karena belum pernah melihat dan belum pernah mendengar. Semua keinginan yang ada di dalam diri kita itu gara-gara melihat dan
mendengar. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipesani oleh Allah, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Hai Muhammad, janganlah kau tajamkan matamu kepada nikmat-nikmat yang aku berikan kepada orang kafir. Orang kafir beli mobil, orang kafir ningkat rumah, orang kafir mengembangkan bisnisnya. Enggak usah kamu lihat. Karena melihat itu, penglihatanmu akan masuk di otak, dari otak akan masuk di hati, dari hati akan muncul keinginan, keinginan itulah yang akan mengganggu kehidupan kita. Maka orang itu dijaga matanya, lihat yang baik-baik saja. InsyaAllah. Urusan harta ya jangan melihat, urusan wanita ya jangan melihat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang yang beriman, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Penjagaan farji oleh Allah diceritakan setelah perintah menjaga mata. Karena kalau orang itu yang dilihat tiap hari itu tembok, pohon, lantai masjid, insya Allah ya pikirannya nggak macam-macam. Tapi yang kamu lihat, orang lewat mau ke pondok kamu lihat, orang lewat mau ke pasar kamu lihat. Akhirnya apa? Apa yang kita lihat masuk di otak, apa yang di otak masuk dalam hati, apa yang dalam hati tertransfer ke farji. Itulah yang jadi masalah. Maka penjagaan diri dari hawa nafsu adalah dengan jaga mata dan jaga telinga. Kemudian yang ketiga, jaga perutnya. Karena walaupun orang itu otaknya kotor, kalau badannya tidak bertenaga, insya Allah kejahatan itu juga tidak akan terlaksana. Maka orang itu termasuk arahannya para sufi, arahannya orang-orang yang dekat pada Allah, selalulah kosongkan perutmu. Karena orang itu kalau perutnya kenyang, gak kuat ibadah, perutnya kenyang, nafsunya besar. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan arahan kepada kita, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Siapa orang yang sudah mampu silahkan nikah. Karena itu lebih menjaga kepada farjinya. Siapa yang enggak mampu fa'alaihi bis siam. Arahan baginda Nabi untuk orang-orang yang kira-kira belum punya mental untuk menikah, maka hendaknya dia puasa. Karena puasa itu akan menghancurkan nafsu. Berarti lapar itu termasuk kunci menundukkan hawa nafsu, pandangan dan telinga itu juga kunci menundukkan hawa nafsu. Maka dari itu, jaga matanya, jaga telinganya, dan kosongkan perutnya. InsyaAllah. Kemudian untuk menundukkan hawa nafsu itu bagaimana? Satu, matanya dijaga, telinganya dijaga, perutnya dikosongkan. Kemudian yang keempat, punya tekad. Karena sehebat apapun setan, ketika kamu sudah mengatakan tidak, ya kemaksiatan gak akan terjadi. Yang punya keputusan menuruti hawa nafsu atau tidak itu siapa? Ya kita sendiri. Setan naskil, temannya naskil, video di mana-mana, kemaksiatan merajalela. Kalau kamu katakan tidak, terjadi enggak maksiat itu? Tidak akan terjadi. Maka orang itu perlu punya nekat. Bismillah, nawaitu, saya niat meninggalkan semua keinginan hawa nafsu. InsyaAllah. Orang yang meninggalkan hawa nafsu itu berat, pahit, sakit semua, tapi tidak lama.
Dikatakan oleh para ulama, wan nafsu katifli ing tuhmilhu syabba ala hubbir radha'i wa ing taftimhu yang fatimi. Nafsu manusia itu seperti anak kecil. Anak kecil itu kalau nggak segera disape, ya pengennya nyusu terus sama ibunya. Tapi ketika seorang anak kecil dia bapaknya atau ibunya ambil keputusan, dah waktunya disape. Oh, Masya Allah, menyape anak itu sudah kayak kiamat itu. Nangis terus, kalau perlu anaknya adem panas, ngamuk. Tidurkan nggak mau, ngamuk nggak karu-karuan. Tapi ya sehari 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, lama-lama capek nangis, akhirnya dia mau minum susu yang tidak dari ibunya. Ya jiwa kita juga begitu. Kadang-kadang ada orang kecanduan ngerokok. Saya itu Pak kalau nggak ngerokok itu Masya Allah rasanya kayak malaikat Israel datang. Kayak pernah ngerasakan aja. Pahit semua, sakit semua, nggak kuat ibadah, nggak konsentrasi. Iya, itu memang benar. Bagi orang yang sudah kecanduan rokok itu rasanya memang nggak karu-karuan. Tapi paksalah dirimu. Ketika engkau mengatakan tidak, maka lama-lama nggak ngerokok itu biasa aja. Lama-lama nggak ngerokok biasa aja. Buktinya manusia nggak ngerokok biasa aja, bayi-bayi baru lahir nggak ada yang ngerokok kan? Mereka hidup aja aman-aman. Jadi orang itu kalau sudah ambil keputusan tidak, ya bisa saja. Saya ini nggak bisa Pak meninggalkan HP, ini sudah hubungan saya sudah luas. Enggak, kalau kita ambil keputusan bismillah, nyatanya ya santri-santri yang soleh setahun penuh nggak megang HP bisa aja. Nggak tahu yang depan saya ini megang apa enggak. Maka ini kita harus pahami yang nomor 4 ini. Harus ambil keputusan. Urusan nafsu itu kalau nggak segera ambil keputusan, kita tunda-tunda, tambah hari tambah parah. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, kurang lebihnya dalam Ihya, mumpung masih muda, mumpung kita ini belum terlalu tua, belum banyak keinginan, segera biasakan menahan nafsu. Karena apa? Karena nafsu itu kalau nggak segera ditahan, tambah hari tambah gemuk, tambah hari tambah besar, tambah sulit dikendalikan. Beliau mengibaratkan, kalau kita masih muda, tenaga kita masih kuat, nafsunya masih kecil. Ada orang pergi ke hutan, lihat pohon, tingginya baru 1 jengkal. Nyabut pohon 1 jengkal, gampang apa susah? Gampang kan? Cuman dia nggak segera mencabut. Nanti ajalah kapan-kapan. Akhirnya 30 tahun lagi, 40 tahun lagi dia kembali. Orangnya sudah tua, pohonnya sudah nggak bisa dicabut. Nafsu juga sama. Kalau kita ini masih muda, nggak segera mengambil keputusan. Bismillah, saya ninggalkan ngerokok, saya ninggalkan maksiat, ninggalkan main HP, ninggalkan nonton, ninggalkan gunjing. Nggak segera diambil keputusan. Nanti nafsu itu seperti pohon, tambah tua, tambah kokoh. Akhirnya kita tua, na'udzubillah, dalam keadaan belum bisa berhenti dari kemaksiatan. Maka dari itu, mumpung masih muda, pikiranmu belum kemana-mana, belum nikah, belum kena kahanan istilahnya orang Jawa. Lewindang, ambil keputusan, wis, saya mau tundukkan diri saya untuk taat kepada Allah. InsyaAllah ya. Dan nafsu itu nanti kalau kamu latih akan meningkat. Standar nafsu paling rendah itu an-nafas al-ammarah bisu. Jiwa bawaan kita ini selalu mengajak kepada keburukan. Nanti kalau dididik, nanti nafsunya akan meningkat. Dari an-nafas al-ammarah bisu menjadi an-nafas al-mutasawwilah. Nafas mutasawwilah itu bagaimana? Nafas mutasawwilah itu ya sudah pengen baik tapi nanti. InsyaAllah lah Pak, akhir Ramadan nanti saya mau sungguh-sungguh insyaAllah. Ini masih awal, santai dulu. Sampai tinggal 5 hari Ramadannya masih santai terus. Tapi ini lumayan gitu. Lebih mendingan dibandingkan an-nafas al-ammarah. Kalau al-ammarah itu ngajak keburukan. Kalau an-nafas al-mutasawwilah itu sudah pengen baik tapi belum kerjakan, masih nanti. Didik lagi, hajar lagi.
nanti dia akan meningkat menjadi an-nafas al-lawwamah, menjadi jiwa yang selalu mencaci dirinya saat berbuat salah. Nah, ini peningkatan kan? Karena kebanyakan kita ini biasanya membela diri saat salah. Nah, itu kalau nafas itu di training, diwiriti, ditirakati, diajak puasa, diajak nangis pada Allah, nanti akan sampai tingkatan an-nafas al-lawwamah. Hajar lagi, mujahadah lagi. Nanti puncaknya menjadi an-nafas al-mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang. Tenang itu gimana toh? Irtadat li ta'atillah, itu namanya tenang. Sudah mapan. Dengan agama itu sudah mapan. Dengan agama itu sudah menikmati. Yang dibenci Nabi menjadi kebencian dia. Yang dicintai Nabi menjadi kecintaan dia. Nah, itulah ketika jiwa itu sudah menjadi jiwa yang tenang. Semoga kita semua diberi Allah Subhanahu wa taala. Salatullah